Maka siapa yang paham sejarah, hati-hati dalam menyimpulkan teks-teks sejarah. Apalagi hari ini saya sedih sekali, beberapa kiai, beberapa gus-gus nyerang habaib. Nyerangnya pakai apa? Pakai teks yang ditulis oleh Londo. Ya, orang Belanda nulis tentang Habib Fulan, lo dia percaya. Ya, Van der Burg cerita, Snow cerita, dia percaya dengan berita itu. Ini yang harus kita waspadai. Kok dia percaya dengan berita orang Belanda untuk menghancurkan, untuk mencaci maki zuriat Nabi, ulama-ulama. Ya, terlepas dari apa yang terjadi, saya menghormati mereka yang berkomentar masalah ini, tapi ilmiah, disambung ilmiah, jangan pakai emosi. Ya, Bapak Ibu, saudara saudariku, para hadirin, saya senang sekali dengan peresmian Kampung Mufti Indragiri. Kita jadi faham bahwa sejarah zuriat Nabi dari dulu selalu kontribusi kepada kampungnya, tempat negerinya, dan mereka tidak mengharamkan untuk bekerja sama dengan kesultanan pemerintah. Nah, ini juga bisa nanti untuk memahami kenapa Al-Habib Osman di Betawi waktu itu yang menguasai Betawi bukan kesultanan Belanda, maka beliau pun untuk jaga para zuriat dan ulama bekerja sama juga, meskipun kemudian muncul perdebatan. Kenapa muncul perdebatan? Karena orang berpikir Batavia yang dulu kayak sekarang. Jadi logikanya logika Indonesia, padahal saat itu Indonesia belum ada. Dulu jangankan antara Betawi, ya, jangankan antara Fulan dan Fulan. Dulu Malaka perang dengan Johor, Malaka perang dengan Aceh, Minangkabau perang dengan Aceh. Dulu Minangkabau perang dengan kerajaan Indragiri, dulu perang semua. Bukan berarti mereka nggak nasionalis. Ketika ini contoh, saya Mufti Minangkabau, waktu itu ada di Indragiri Al-Habib Fulan dengan Habib Ali. Ketika saya berfatwakan, ya kita perang dengan di Indragiri. Dan itu bukan Indonesia, bro. Ya, jadi orang-orang yang mengaitkan sejarah Habib Osman yang kemudian terlihat baik dengan pemerintah yang datang saat itu, waktu itu Belanda, mereka logikanya apa? Logikanya Indonesia, pada saat itu belum ada Indonesia. Dulu Batavia punya Belanda, sampingnya kerajaan Banten, sampingnya kerajaan Cirebon, kerajaan. Waktu itu belum ada Indonesia. Maka siapa yang paham sejarah, hati-hati dalam menyimpulkan teks-teks sejarah. Apalagi hari ini saya sedih sekali, beberapa kiai, beberapa gus-gus nyerang habaib. Nyerangnya pakai apa? Pakai teks yang ditulis oleh Londo. Ya, orang Belanda nulis tentang Habib Fulan, lo dia percaya. Ya, Van der Burg cerita, Snow cerita, dia percaya dengan berita itu. Ini yang harus kita waspadai. Kok dia percaya dengan berita orang Belanda untuk menghancurkan, untuk mencaci maki zuriat Nabi, ulama-ulama. Ya, terlepas dari apa yang terjadi, saya menghormati mereka yang berkomentar masalah ini, tapi ilmiah, disambung ilmiah, jangan pakai emosi. Ya, ala kulli hal, saya cinta dengan mereka semua. Jadi yang mengingkari zuriat Nabi sekarang itu mereka ternyata banyak bernasab kepada Wali 9. Kita pun cinta kepada mereka jika betul mereka punya nasab, karena saya yakin mereka tidak akan memasukkan nasabnya meskipun tidak terinput dalam Rabitah, apalagi yang sudah jelas sahihnya yang ada namanya di Rabitah Alawiyah. Ana uhibbukum jami'an. Semoga para ulama, para habaib kembali bergandengan tangan dan kita tunjukkan kepada umat bahwa kita adalah pewaris dan antum para habaib adalah pemegang nasab, bersama memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu dari kami Al-Faqir Ar-Razi Hashim. Semoga yang hadir ini dapat ridha berkah dari Allah SWT dan negeri Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan rahmat berkah, tambah maju peradabannya. Amin ya rabbal alamin.